Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Indonesia, calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Kepri Kabupaten Lingga. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Singkil Barat. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada konten ini saya akan memfokuskan seputar pertanyaan pemantik yang ada di LMS. Semoga konten ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pada koneksi antar materi kali ini terdapat 3 pertanyaan pemantik yang harus saya refleksikan atau saya jawab. Yang pertama adalah buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Dari pertanyaan pemantik ini saya membedakan menjadi 2 secara garis besar, yaitu pemahaman saya ataupun kesimpulan saya tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, dan kedua adalah bagaimana agar dapat dilakukan di kelas. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan tersebut seputar pertama tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan murid, 3. lingkungan belajar murid yang mengundang murid untuk belajar, 4. manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Lalu bagaimana agar dapat dilakukan di kelas? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini memiliki beberapa cara yang sudah saya pelajari, yaitu mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Lalu menganalisa atau menyesuaikan 3 bentuk strategi diferensiasi yang pas atau cocok pada pembelajaran pada kebutuhan murid tersebut, yaitu strateginya adalah yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang terakhir adalah menyusun dan membuat RPP berdiferensiasi dan diterapkan di kelas. Pertanyaan berikutnya adalah jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut saya, tentu saja dengan kita memenuhi kebutuhan murid, yaitu dari segi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Lalu setelah kita memenuhi itu, kita lakukan dengan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, tentu saja akan berdampak pada pencapaian hasil belajar yang optimal. Bagaimana? Menurut saya, murid itu memiliki karakter yang berbeda. Tentu saja mereka juga memiliki kebutuhan terhadap sesuatu yang juga berbeda, sehingga cara kita memberikan dan cara mereka menerima sudah pasti akan berbeda. Terkait minat, tentu saja banyak perbedaan, terutama saat saya mengajar olahraga. Minat itu luas bagi saya. Kemudian pada bagian profil belajar, disitu kan sudah sama-sama kita pahami bahwa terdapat gaya belajar yang berbeda di tiap murid. Ada murid yang senang visual, belajar melihat, ada yang senang dengan auditori, belajar dengan mendengar, dan ada yang kinestetik, mereka harus melakukan untuk memahami atau
ataupun senang dengan bersifat dengan melakukan seperti itu. Jadi dengan kita memenuhi kebutuhan tiap murid dan kita membedakan ataupun melakukan pembedaan sistem pembelajaran yang disebut dengan strategi diferensiasi tadi, tentu saja akan menghasilkan kenyamanan bagi murid. Jadi murid yang belajarnya itu nyaman karena minat ataupun kebutuhannya itu berusaha dipenuhi oleh guru. Tentu saja saat mereka belajar, apabila sudah nyaman, mereka akan fokus. Nah, lebih jauh lagi dampaknya apabila kita memenuhi kebutuhan dan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan ataupun pemahaman murid, tentu saja akan timbul yang namanya motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri anak tersebut untuk belajar. Jadi belajar itu bukan lagi mereka itu dipaksa, melainkan mereka akan mau untuk belajar, karena saat belajar dengan kita yang menggunakan strategi diferensiasi dan memenuhi kebutuhan belajar itu, mereka merasa nyaman, mereka merasa terundang untuk belajar. Jadi apabila kita berhasil melakukan strategi diferensiasi dan memenuhi tiap kebutuhan belajar murid, tentu saja untuk mencapai hasil belajar yang optimal itu bukanlah menjadi hal yang semu ataupun tidak mungkin, karena dengan nyaman belajar, bersefokus saat belajar, kemudian mereka memiliki keinginan sendiri untuk belajar, tentu saja mereka akan lebih termotivasi untuk mempelajari pelajaran itu, dan sudah barang pasti hasilnya akan meningkat. Meski tidak maksimal, tentu saja akan berbeda dengan hasil belajar mereka saat dipaksa untuk mengikuti suatu pelajaran. Ya, menurut saya itulah cara ataupun jalurnya saat kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini terkait dan menghasilkan belajar yang optimal. Jadi murid akan merasa nyaman dan dia akan fokus untuk belajar dan muncul motivasi intrinsik untuk belajar, sehingga hasil belajar yang optimal itu sangat-sangat bisa untuk didapatkan oleh anak tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Modul yang sekarang saya lakukan koneksi antar materi ini adalah modul 2.1, itu seputar pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum masuk ke modul ini, saya sudah mempelajari 4 modul. Yang pertama adalah modul filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, dilanjutkan dengan visi guru penggerak, dan yang terakhir sebelum masuk ke modul 2 ini adalah budaya positif. Tentu saja tiap-tiap modul ini menurut saya, sepemahaman saya, memiliki kaitan-kaitan antar modul ini. Namun saya mungkin mengambil beberapa yang menurut saya paling ketara terlihat keterkaitannya. Pada modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara terdapat 2 hal yang menurut saya sangat erat kaitannya, yaitu berhamba kepada murid dan berpihak kepada murid. Pelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, di sini dari pemahaman saya, saat berhamba kepada murid ini
terletak pada bagaimana kita mengusahakan memenuhi kebutuhan murid itu. Jadi saya sebagai guru berusaha untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap murid, bukan keseluruhan. Jadi berbeda dari sebelum saya melakukan pendidikan, sebelum saya memahami pendidikan berdiferensiasi, saya membuat materi ajar ataupun RPP itu sudah terkonsep secara general seperti itu. Jadi jikapun ada yang tidak tuntas setelah pembelajaran, ada yang namanya remedial ataupun pengayaan bagi yang berprestasi. Nah, ternyata hal ini kurang tepat jika dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata harus dilakukan sejak awal pembelajaran, bukan pada hasil akhir. Nah, disinilah menurut saya yang berkaitan dengan modul filosofi Kijat Dewantara, yaitu berhamba kepada murid. Bagaimana kita guru mau berhamba dalam hal memenuhi kebutuhan tiap-tiap murid itu. Kemudian pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak juga terdapat beberapa kaitan. Saya memilih dua, yaitu nilai berpihak kepada murid dan menjalankan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Kaitannya di sini adalah sama seperti tadi, nilai berpihak kepada murid. Tentu saja dari segi bahasa, berpihak kepada murid adalah bagaimana guru mampu memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan murid. Balik lagi ke pemenuhan murid. Kemudian peran menjadi pemimpin ruang pelajaran dijalankan itu dari kita membuat kebijakan ataupun perlakuan berbeda-beda untuk tiap-tiap murid agar kebutuhan mereka terpenuhi, tujuan pembelajaran tercapai. Jadi saat kita melakukan pembedaan itu pun kita memikirkan tujuan akhir, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, pada modul 1.3 berkenaan dengan visi guru penggerak, saya memiliki pemikiran ataupun mengaitkan materinya itu pada memimpin perubahan positif, yaitu menjadikan sekolah sebagai rumah yang nyaman, aman, dan bermakna. Menurut saya kaitannya di sini adalah saat kelas yang kita ajari tadi sudah mampu melakukan diferensiasi secara benar, pemenuhan kebutuhan murid sudah kita lakukan sesuai, tentu saja murid akan merasa nyaman saat berada di kelas, lebih kecilnya kelas. Jadi saat saya mampu melaksanakan diferensiasi ini dengan benar, visi sekolah tadi itu akan tercapai, yaitu menjadikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman, aman, dan bermakna, seperti itu. Jadi kaitannya adalah dengan dilaksanakannya diferensiasi ini tentu saja akan menyelaraskan kenyamanan yang diinginkan oleh murid tersebut. Nah, pada modul 1.4 pada budaya positif, pada dasarnya ini menurut saya banyak, karena nilai-nilai juga, nilai-nilai kebajikan juga terdapat, namun saya mengambil satu, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sama-sama kita ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Nah, dengan kita melakukan pemenuhan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu saja kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia atau murid tersebut. Jadi dengan kita memenuhi itu, tentunya kita berharap kelak murid ini menjadi sosok yang mampu merubah dunia menjadi dunia yang berkualitas. Jadi itu menurut saya keterkaitan antara materi yang sekarang sedang dipelajari, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya.
itulah yang dapat saya paparkan terkait koneksi antar materi pada modul 2.1 ini. Semoga konten saya ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.